Bapak Dr. Abdul Fattah MPhilI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada hudah ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabillah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, ila akhiril ayah. Wa qala ta'ala aidan, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala ta'ala, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin akfaluha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala alaihi salatu wassalam aidan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para hadirin hadirat jamaah salat subuh di Masjid Raya Islamic Center Hubul Waton, Nusa Tenggara Barat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan subuh yang mulia ini, tidak henti-hentinya kita semua mari memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga hingga hari Senin subuh tanggal 28 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan 4 Jumadil Ula 1444 Hijriah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan dan menggunakan kesehatan itu untuk hal-hal yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua di hari akhirat kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan subuh Senin ini izinkan kami menyampaikan materi, mungkin materi penutup terkait dengan perbedaan antara tafsir dengan tadabbur, dan kita akan coba cari contohnya atau penerapannya di dalam salah satu surah yang disebut sebagai surah terbaik dari 114 surah dalam Al-Quran. Dalam makna bahwa bukan berarti ya surat ini yang paling hebat, yang paling jago istilah kita sekarang, sedangkan yang lainnya menjadi rendah, menjadi tidak berkualitas, tidak. Tetapi surat ini disebut sebagai Ummul Kitab, sebagai induknya dari cakupan semua surat-surat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Surat ini juga disebut dengan As-Sab'ul Mathani, jadi 7 ayatnya yang diulang-ulang dalam sholat. Bahkan surah ini disebut sebagai Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab, surah yang menjadi pembuka dari sekian banyak surat di dalam kitab suci Al-Quran. Bahasa kita ini disebut dengan suratul Fatihah, atau kalau bahasa kita di NTB ini Fatihah katanya. Wah, baca kulhu Fatihah katanya begitu. Jadi kulhu Fatihah katanya, padahal ya Al-Fatihah itu fasihnya ya. Ini malum bahasa kita di daerah. Bahasa mohon maaf nenek moyang kita, Fatihah katanya semacam itu. Nah, bahkan di lain sisi para jamaah, surat ini juga yang baru kami baca ya dari Allah yarham Profesor Dr. Jaludin Rahmat dari beberapa literatur menyebut bahwa Al-Fatihah ini disebut dengan ya asy-syifa atau penyembuh. Jadi surat penyembuh yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Dari sekian banyak keistimewaan fadilah dari Al-Fatihah, rupanya secara syar'i mungkin itulah sebabnya ya secara fikhiyah bahwa dari 114 surah dalam Al-Quran hanya suratul Fatihah yang menjadi salah satu rukun yang wajib dibaca oleh siapapun yang akan melaksanakan sholat. Dengan kata lain, sekali lagi para jamaah, kalau kita ya membaca atau sedang mendirikan sholat seperti sholat subuh tadi umpamanya, kita ingin ganti Al-Fatihah dengan Al-Baqarah yang ayatnya sangat panjang, 286 ayat.
Akan sahkah sholat kita? Pertanyaannya secara fikih tidak sah. 7 ayat ini akan diganti oleh 286 ayat atau 200 ayat misalnya dalam surah Ali Imran, tidak akan sah. Jadi kehadiran dari Al-Fatihah ini tidak akan tergantikan oleh ratusan ayat yang lain dalam surat-surat yang lain. Sebaliknya, dalam tradisi kita misalnya selesai suratul Fatihah kita akan baca surat yang lain selain Al-Fatihah yang sifatnya sunnah atau anjuran. Kalau misalnya kita tidak hafal, hanya Fatihah saja yang kita hafal, selesai Al-Fatihah, malik kita baca Al-Fatihah, maka secara fikih tetap sah sholat kita. Karena Al-Fatihah yang pertama itu adalah rukun kauliyahnya, yang wajib kita sampaikan, yang kita ucapkan, maka Fatihah yang keduanya adalah itu sunnahnya. Ya, jadi tetap kita ini. Sebaliknya 5 Al-Baqarah kita baca pengganti Al-Fatihah tidak akan pernah bisa. Nah, ini nanti kan kita coba terapkan para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, sebelum itu izin kami akan garis bawahi sebagai penutup, karena sekali lagi mengapa tadabbur ini penting, ya. Sila kita buka lagi literatur Bapak Ibu nggih, bahwa kita percaya setiap individu kita niki, ya, baik yang ada di masjid, baik yang ada di misalkan di mana namanya di luar atau yang mendengarkan melalui Pro RRI misalnya semacam ini para jamaah, setiap kita ini akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Boleh jadi dalam satu keluarga belum tentu semuanya masuk surga, atau mungkin setelah sekian ratus tahun baru semuanya masuk surga. Kenapa? Karena tergantung amal ibadah yang dilakukan. Boleh jadi suami masuk surga duluan, atau sebaliknya boleh jadi istri, atau boleh jadi anaknya yang masuk surga duluan. Karena nggak ada yang menjamin kita para jamaah, ya, dari amal kita akan masuk surga. Lebih-lebih kalau amal kita kurang, ditambah dan banyak hal kita lakukan tidak sesuai yang umpama semacam itu. Nah, karena itulah sekali lagi para jamaah yang dirahmati Allah, semumpung kita hidup, kalau sekali lagi tafsir, upaya memahami makna Al-Quran secara tersurat, secara zohir niki, itu kewajiban mufassir, orang yang memiliki kemampuan, ya, secara intelektual, secara ilmiah, ya, untuk memahami ayat, kemudian mencoba mencari makna-maknanya sesuai ilmu yang dimilikinya. Itu sekali lagi kewajiban mufassir melakukannya, dan jumlahnya hanya 2-3% saja. Sedangkan tadabbur Al-Quran ini berdasar surah Muhammad, ya, surah ke-47 ayat 24, maka para ulama mengatakan tadabbur Al-Quran ini bahkan itu wajib ain, fardu ain. Semua kita wajib melakukan tadabbur Al-Quran. Kenapa? Loh Pak, saya tidak tamat SD, apalagi mau mengerti tafsir, mengerti tadabbur. Tidak penting sekolah kita tamat dari mana dan sampai jenjang apa semacam itu. Yang terpenting adalah kewajiban kita selama hidup wajib menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Maka seumpama Al-Fatihah tadi, bacalah kandungan atau terjemahan umumnya saja dahulu. Kemudian coba ikhtiarkan untuk merenungkan. Tapi intinya yang ingin garis bawahi, tafsir adalah kewajiban dari mufassir dan jumlahnya terbatas beliau-beliau ini. Kemudian kalau tadabbur ini adalah kewajiban kita semua. Apapun status sosial kita, selama kita muslim, wajib melakukan tadabbur Al-Quranul Karim. Kemudian Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, ya, berikutnya disampaikan bahwa tafsir ini sekali lagi bersifat ilmiah. Yang dikehendaki sedangkan dari tadabbur ini, perenungan terhadap makna ayat Al-Quran ini bersifat imaniyah, amaliyah. Ini kata kuncinya, imaniyah, amaliyah. Seperti Al-Fatihah ini kita ada 7 ayat. Jadi tidak perlu pelungguh menafsirkan Al-Fatihah sebagai ada misalnya Allah yarham Pak Kiai Bay Arifin kalau nggak salah pernah menulis buku Samudra Al-Fatihah. Luar biasa mendalam kandungannya, maknanya secara filsafat, secara sosial, secara ruhaniah, spiritual. Al-Fatihah ini kandungannya Masya Allah, wajar dia menjadi dipilih oleh Allah menjadi surah yang wajib dibaca dalam sholat setiap umat Islam hingga hari kiamat kelak. Kandungannya luar biasa. Nah, ini sifatnya ilmiah tentunya. Kenapa? Karena Syekh atau Kiai Bay Arifin tentu akan menulis ini berdasarkan literatur yang dimiliki, literatur yang telah diselidiki, sehingga beliau mengumpulkan, ya, literatur yang banyak itu untuk menafsir Al-Fatihah tadi.
baik literatur dalam bidang filsafat umpamanya, literatur dalam bidang ilmu kalam, literatur dalam bidang ilmu tasawuf, dalam bidang ilmu ilmiah modern dan sebagainya. Kesimpulannya cenderung aktivitas ilmiah. Orang yang membaca kalau hanya berhenti membaca, maka yang sehat adalah intelektualnya, karena tidak berhenti pada amaliyahnya. Sekali lagi ini kata kuncinya. Sedangkan kalau tadabbur ini boleh jadi sang pelaku tadabbur ini tidak harus membaca secara cermat sampai khatam seluruh tafsir Al-Fatihah. Yang terpenting tahu makna umumnya, dihayati, diresapi secara mendalam. Kemudian yang tidak kalah penting adalah imaniyah amaliyah. Diimani seyakin-yakinnya dan diwujudkan dalam amal nyatanya. Sekali lagi diwujudkan dalam amal nyatanya. Ini perbedaannya. Sebab Bapak Ibu para hadirin hadirat, yang menafsirkan Al-Quran atau yang paham tafsir Al-Quran bahkan non muslim sekalipun bisa melakukan itu. Seperti para profesor yang ada di negara Eropa, ya, di Leiden University. Profesor-profesor yang non muslim, ya, mereka kuasai bahasa Arab, nahwu sorob itu udah mereka kuasai hingga mendetilnya, ilmu nasikh mansuh, bahkan mereka mengkritik tafsir-tafsir yang ada kekurangannya ada. Tuan guru aja dikritik oleh mereka saking tinggi ilmunya. Tapi tidak sampai mereka derajat imaniyah amaliyah. Semua bersifat kajian ilmiah saja. Ya, inilah yang di satu sisi yang membedakan di antara keduanya. Yang tidak kalah penting para jamaah, lupa kok dari penjelasan ini seolah-olah kita hanya murni berlaku atau berpegang pada tadabbur saja, melupakan tafsir. Nah, mohon maaf, ini juga harus diklarifikasi. Itu mungkin kesimpulan yang tidak tepat. Artinya para jemaah yang dirahmati Allah, baik tafsir dan kewajiban pribadi kita ya selaku umat Islam adalah tadabbur, ini sama-sama saling membutuhkan, sama-sama saling melengkapi. Artinya apa para jamaah? Tafsir sehebat apapun dia, misalnya tafsir Al-Misbah karya Syekhuna Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab, sekian jilid panjang, sekian meter panjangnya, sangat dalam penjelasannya. Bahkan kita kagumi ya bahwa beliau adalah ya mufassir atau bahkan profesor di bidang kajian ulumul Quran dari Indonesia, tapi keilmuannya mendunia. Tentu kita butuhkan penjelasan-penjelasan intelektual, penjelasan ilmiah ya dari seperti tafsir Al-Misbah tersebut. Tetapi sekali lagi seperti perguruan tinggi para jamaah, ketika dosen misalkan mengajarkan ulumul Quran, ya yang diminta misalnya dari mahasiswa, apalagi kemarin kita evaluasi 25 November hari apa ini para jamaah, ingat belum? 25 November di Indonesia diperingati sebagai hari guru, ya hari guru nasional. Sampai sehari yang lalu banyak guru-guru sekota Mataram jalan di Ulang Balu. Loh kok Bapak tahu yang lewat macet gitu ya. Ya jadi pakai baju kuning-kuning, tapi bukan kuning partai ya, kuning ketua-tua gitu ya. Sampai ketemu murid-murid kita dulu, Pak guru, Sido udah jadi guru sekarang katanya. Ya berkat guru, jadi guru yang sukses ini muridnya lebih sukses dari dia kan begitu. Nah kita evaluasi para jamaah, kajian-kajian yang di kampus, mungkin juga di sekolah ya, kajian agama Islam, PAI misalkan, umumnya terkadang berhenti ya pada hafalan, umumnya berhenti pada misalkan juga kalau di kampus itu membuat makalah tentang ulumul Quran, selesai presentasi, selesai. Persoalan diamalkan oleh mahasiswa bukan kadang-kadang urusan dosen. Karena dosen menilai, pira lembar makalah anak, 100 lembar Pak, pira referensi 200, alhamdulillah A+, kan. Lalu padahal belum tentu nanti diamalkan ini. Nah karena di kampus kan cenderung bersifat ilmiah. Nah tentu mahasiswa juga membutuhkan literatur seperti tadi Al-Misbah, literatur Ibnu Katsir dan sebagainya. Makanya karya dari para ulama ini tidak boleh kita lecehkan, apalagi sampai membakarnya. Karena kalau semua kitab tafsir dibakar di kampus, pelajar ulumul Quran, padahal itu mata kuliah wajib universitas, semua mahasiswa 50.000 mahasiswa wajib belajar ulumul Quran, dari mana bukunya nanti membuat makalah 100 referensi, kan tentu tidak ada. Makanya jangan pernah membakar kitab tafsir. Tidak mau bikin kok justru membakar, kan ini lucu sekali. Nah karena itu sekali lagi para jamaah dibutuhkanlah yang karya-karya ilmiah tersebut. Tetapi kata kuncinya tentu
tidak berhenti pada kajian ilmiah tadi. Sedangkan tadabbur yang dikehendaki juga adalah pengamalannya. Nah, para jamaah boleh jadi pengamalan akan tidak maksimal kalau tidak ada tafsir sebelumnya. Bagaimana kita akan memiliki keimanan yang mendalam kalau wawasan kita tentang kitab suci Al-Quran ini dangkal? Kenapa bisa dangkal? Karena jarang kita baca kitab tafsir. Karena jarang kita mendengar penjelasan Tuan Guru kita di dalam membaca kitab tafsir ketika menafsirkan kitab suci Al-Quran niki. Bagaimana iman kita mendalam? Bagaimana mau kita akan serius mengimani Al-Quran kalau pemahaman kita dangkal karena kita kurang menyimak kajian-kajian tafsir semacam itu. Dengan kata lain, para jemaah yang dirahmati Allah, ya, istilahnya sekarang ini antara tafsir dan tadabbur Al-Quran ini saling berkoeksistensi istilahnya. Bahasa lainnya juga adalah perlu simbiosis mutualisme dalam istilah biologi. Jadi saling membutuhkan. Sehebat apapun kitab tafsir, kalau pembacanya, kalau umat Islam tidak mengamalkannya, boleh jadi jatuhnya seperti ilmuwan barat, hanya kepuasan intelektual saja. Ilmu untuk ilmu, tapi tidak sampai ke derajat langit untuk diimani apalagi diamalkan. Begitu juga antara tadabbur ini boleh jadi pemahaman kita akan dangkal kalau kita hanya mengandalkan terjemahan yang sifatnya umum saja, tanpa kita merujuk kitab-kitab tafsir yang muktabaroh yang sesuai dengan atau dipegangi oleh mayoritas umat Islam bil khusus yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga antara keduanya dibutuhkan oleh umat. Karena itu tiang sampaikan ke pelungguh sami sila ada kajian tafsir kita di Masjid Raya tercinta kita niki, sila diikuti. Tentu setelah disimak, diikuti, sila semampu pelungguh amalkan. Fa insyaallah ya di hari akhirat kelak, karena kitab suci Al-Quran niki diberi hak oleh Allah untuk memberi syafaat ya kepada pembacanya. Ya, jadi baik puasa Al-Quranul Karim dan baginda Nabi besar Muhammad SAW, ketiga beliau ini akan memberi syafaat kepada umat Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya bagi mereka yang serius mengkajinya melalui tafsir dan serius mengamalkannya melalui aktivitas tadabbur Al-Quran. Al-Mukarramun dirahmati Allah. Sekarang kita coba bagaimana penerapannya atau pelaksanaan dari tadabbur Al-Quran ini seperti yang sampaikan di dalam surat Al-Fatihah. Sebelumnya langkah-langkah yang garis bawahi seperti yang pernah yang sampaikan sebelumnya. Ya, misalkan yang pertama, siapapun kita, apapun tingkat pendidikan kita, tidak mesti harus sampai S-nya paling tinggi misalnya semacam nike. Ya, S itu strata, nggih. Kalau di kampus itu, kalau jurnal yang bereputasi yang nasional itu ada namanya S juga, dikenal di kampus Sinta tapi kepanjangannya. Tapi bukan Sinta mobil dari Toyota nike. Jadi Sinta niki grade, derajat ya, sebuah jurnal nasional ini ada yang paling tinggi Sinta 2. Ada Sinta 1 tapi internasional hitungannya semacam itu. Ada lagi yang lebih tinggi reputasinya, ada namanya Scopus katanya semacam itu. Tapi sekali lagi strata pendidikan kita tidak mesti harus tinggi-tinggi, yang penting ketika Al-Fatihah misalnya, ya ibu-ibu juga, makanya umpama sekarang di TV program Nabi yang paling hebat, yang paling digandrungi manusia di dunia hari ini, bapak-bapak ibu-ibu, sepak bola. Tiang sampai hari ini alhamdulillah belum nonton, hanya tahu berita Arab menang lawan Argentina saja. Sekarang kalah lagi dia. No, Pak Haji rajin mengikutin. Tiang alhamdulillah karena beberapa kondisi kemarin ya, tiang hanya tahu berita sekilas saja Arab Saudi menang, terus muncul video yang lucu-lucu sampai orang Arab itu ngangkat pintu buang saking menangnya gitu ya. Karena ratusan tahun tidak pernah menang itu main bola. Nah, kembali ke tadi, jadi sempatkan diri kita, terutama suratul Fatihah ini yang mengajak pelungguh sami Bapak Ibu, para jamaah, minimal pahami artinya saja dulu, arti umumnya. Sederhana coba, Bismillahirrahmanirrahim, niki ayat pertama. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin,
Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai, yang merajai hari pembalasan kelak. Nah, dalam sebuah riwayat, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh ya Abu Hurairah para jamaah, hadis yang ketika orang mengkaji makna Al-Fatihah secara umum, bahwa inilah kelebihan Al-Fatihah, bahwa dalam sebuah hadis qudsi ya diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang maknanya, aku membagi, kata Allah, di dalam sholat antara aku dan hambaku, ya terutama dalam bacaan Al-Fatihah maksudnya, itu menjadi dua bagian. Jadi bagian pertama yang kita sebut dari basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. 4 penggal ayat pertama dari Al-Fatihah niki, ini bagian untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dari 4 ayat pertama dalam Al-Fatihah niki, ini berisi berkaitan dengan kemahaesaan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan alam semesta ini. Bahkan di sini di dalam ya tafsir tadabbur ma'iyah Al-Qur'an dari ya Muhammad Ainun Najib atau Cak Nun yang kita sebut ya, karena beliau menulis langsung berbahasa Indonesia. Karena tadabbur ini boleh bahasa Indonesia, tafsir pun boleh berbahasa Indonesia kan. Bahkan sekarang bahasa kemarin 2 minggu lalu bahasa Bima itu tafsir atau terjemahan Pak? Terjemahan dulu, baru nanti tafsir boleh kalau nggak salah ya. Yang tidak boleh itu merubah teks Arab aslinya ini kan. Ya, tapi terjemahan selama tidak mengurangi adab pakar insya Allah dibenarkan. Nah kembali ke tadi, sekali lagi bahkan M. Ainun Najib juga menyebut para jamaah, ruang dan waktu ya itu sangat tidak terbatas, diciptakan oleh Allah dengan Rahman Rahimnya. Di dunia ini baik yang muslim non muslim, ya kalau dalam tafsir Al-Quran Rahmannya Allah, makanya tiang ya kaji kemarin di dalam tafsir As-Samarqandi atau Bahrul Ulum para jamaah, mana yang lebih luas cakupannya Ar-Rahman dan Ar-Rahim katanya. Di antara mufassir para ulama sebelumnya mengatakan Ar-Rahman itu lebih mendalam sayangnya Allah dibanding Ar-Rahim. Kenapa berkata begitu? Karena Ar-Rahman ini Allah berikan di dunia ini. Mau Anda tidak beragama sekalipun, mau Anda seperti Abu Lahab, Abu Jahal, menolak dakwah bahkan menyumpah yang menyebut keburukan tentang Tuhan, tetap Allah kasih udara ini gratis. Tetap Allah kasih ya makanan-makanan yang bisa dimakan selama Anda berusaha mengambilnya, berusaha mewujudkannya, menanamnya, memetiknya. Allah tidak batasi. Bahkan boleh jadi kalau umat Islam malas, umat Islam kelaparan. Boleh jadi kalau umat Islam tidak mau melakukan aktivitas ekonomi dengan baik, maka umat Islam menjadi sengsara. Karena seperti yang saya sampaikan, ya hukum kauniyah, ayat-ayat kauniyah ini berlaku netral selama di dunia ini ada. Siapa kerja keras intinya dia akan mencapai kesuksesan. Manjada wajada. Dari mana ini kata manjada wajada para jamaah ibu-ibu? Ya tentu bukan dari Amerika Eropa ya, tapi dari hikmah, dari bangsa Arab, dari dunia pesantren, dunia Islam. Tapi maknanya siapapun melakukannya maka dia akan sukses. Ya walaupun kita sebagai umat Islam kalau kurang serius bekerja, berbuat, belajar, maka kita akan ketinggalan zaman semacam itu. Nah itulah Ar-Rahman. Ar-Rahim kenapa disebut terbatas? Karena dari segi waktu menurut ulama, waktunya tidak di dunia ini. Tetapi setelah adanya hari kiamat ditegakkan Allah, adanya hisab, adanya keputusan takdir ya yang final, siapa yang bisa masuk surga dan siapa yang tidak mampu menembus Shiratul Mustaqim di hari akhirat kelak. Maka barang siapa yang masuk ke surga, terutama orang beriman atau mendapatkan syafaat tadi baik dari Al-Quran atau dari puasa atau dari Nabi besar Muhammad SAW, maka dia mendapatkan rahimnya Allah, diberikan kenikmatan surga yang luar biasa dahsyatnya. Bahkan izin para jamaah,
ketika dia menafsirkan ya salah satu ayat Al-Quran tentang kenikmatan surga. Ya termasuk misalnya kemarin pernah kan di dalam ayat ke-110 ya, surat Kahfi misalnya kan. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Salah satu para jamaah ya indikator bahwa mulianya, nikmatnya surga, tetapi penjelasan ini tiang heran. Kalau tiang sampaikan ke bapak-bapak langsung yang tadinya ngantuk bangun, oh Masya Allah katanya. Kalau ibu-ibu sebaliknya katanya begitu. Tiang tidak tahu kenapa. Di antara tafsirnya begini, bahwa di akhirat kelak bagi seorang mukmin, tentu contohnya bapak-bapak ini, bukan mukminah ibu-ibu. Ketika masuk surga, salah satu surga yang disiapkan oleh Allah bentuknya apa? Kebanyakan terdiri dari yakut merah. Diberikan satu surga kepada seorang laki-laki yang beriman, yang soleh dengan rahimnya Allah tadi. Di surga itu ada istana terbuat dari yakut merah. Bagaimana sih luas istananya ini? Di antara sederhana satu istana ini ukurannya, dia akan diberikan perumahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Istilah kita ini perumahan katakanlah ya. Mungkin sederhananya semacam BTN ibu-ibu. Enggak usah dibayar dengan berapa kali nyicil itu. Apakah 25 tahun baru lunas dengan gaji yang ada sekarang? Tidak usah itu dipikir, gratis kalau masuk surga tapi. 70 BTN. Satu BTN itu isinya 70 rumah. Sekali lagi 70 BTN perumahan. Ya, ini satu istana saja indikasi, belum sekian puluh istana nantinya. Satu istana isinya ada 70 perumahan. Satu perumahan isinya 70 rumah. Bagaimana besar satu rumah? Besar satu rumah isinya 70 kamar. Satu rumah ini besarnya 70 kamar. Bagaimana besarnya kamarnya? Satu kamar terdiri dari 70 dipan. Bagaimana besar dipannya? Satu dipan ada 70 kasur spring bed. Jadi made in Allah bukan made in Amerika. Subhanallah. Gimana besarnya satu kasur? Isinya 70 bidadari. Bapak-bapak langsung ribut seperti ini. Yang heran Pak Haji. Ibu-ibu, wah kok nih jadi katanya. Ibu-ibu jadi kok bapak-bapak saja yang gembira, ibu-ibu kok di mana katanya. Tenang, ibu-ibu menjadi penguasa dari 70 BTN tadi ya. Iya. Tapi di akhirat Pak Haji enggak usah mikir ke sana. Jadi satu dipan saja itu besarnya berisi 70 kasur. Satu kasur besarnya 70 bidadari yang isi. Dan ada 70 security, tukang sapu, tukang pembersih, itulah ya. Intinya Bapak Ibu ya, enggak usah ini sebagai motivasi kita. Tapi ada dalam tafsir Hasyiah As-Sawi intinya insya Allah riwayatnya sahih. Sehingga para jamaah, para sahabat saat itu Bapak Ibu ya, ketika mendengar penjelasan Rasulullah ini ada perintah perang, tidak takut dia. Karena diantara motivasinya seperti tadi. Saya syahid hari ini hanya sebentar saya tersiksa, tapi langsung 70 itu yang menunggu. Di samping liqa arabbih, di atas segala-galanya yang paling indah, paling nikmat adalah bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan itu semua, amin ya rabbal alamin. Nah tapi kembali ke tadi, sebentar lu belum selesai ini. Nah jadi itu bagian pertama dari Al-Fatihah, tentang kehebatannya Allah, zatnya, nikmat yang Allah berikan, rahman rahimnya. 3 ayat terakhir itu adalah bagian untuk hambaku. Mana ayatnya? Setelah Malik Yaumiddin, nah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah, menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kata Allah seterusnya sampai waladhdallin, ini bagian untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang mereka minta. Nah karena itu para jemaah dirahmati Allah bahwa kehebatan Al-Fatihah luar biasa. Namun sedikit sebelum kita renungkan sebagai penutup, ya dalam sebuah riwayat, ya ini pernah disampaikan sekali lagi oleh Allah yarham Profesor Jalaluddin Rahmat. Jangan kita lihat beliau berhaluan apa, karena ada yang mengatakan beliau ini agak syiah.
Tetapi selama ucapan beliau ini berdasarkan literatur yang jelas dari kitab tafsir dan sebagainya, maka ini boleh menjadi inspirasi kita. Riwayat ini ya beliau sarikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, tentu tidak diragukan lagi. Intinya bahwa Al-Fatihah ini bisa dimanfaatkan oleh siapa saja umat Islam, tidak hanya dibaca sebagai penggugur kewajiban sholat dalam rukun sholat tadi, tetapi sebagai obat di dalam kehidupan kita. Pernah suatu saat terjadi, ada 30 orang pemimpin bangsa Arab lah saat itu, 30 orang itu ingin minta hak dalam sebuah perkampungan agar mereka menjadi tamu. Ini yang menarik Bapak Ibu ya, yang sudah hilang di zaman sekarang. Zaman sekarang jujur ini menjadi renungan, kalau ada teman kita jangankan dari Arab sana datang, ya mungkin dari sini saja Sumbawa, kadang-kadang mereka akhirnya harus nginap sendiri di hotel. Kalau enggak hotelnya Allah katanya, tidur di masjid gitu ya. Kalau zaman dulu orang Arab jahiliyah walaupun mereka belum memeluk Islam, yang menarik dari mereka kalau ada tamu itu mereka berikan haknya, boleh tidur gratis 3 hari di rumahnya. Nah kembali ke tadi singkat, jadi 30 orang ini minta untuk bertamu. Kenapa? Karena salah satu pemimpin mereka sedang kesakitan, palang, sedang sakit keras, habis digigit kalajengking. Nabi bahasa Sasaknya kalajengking? Teledu, kalau bahasa Bimanya meti. Nah teledu dan meti. Iya, jadi teledu, sehingga dia agak pingsan. Mau pingsan, bingung mereka, karena mau cari obat zaman dulu kagak susah, enggak ada WA juga, enggak ada Google Map. Akhirnya salah satu sahabat yang terkenal dan beliau sudah terbukti mampu mengobati dengan suratul Fatihah bernama Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku hanya bisa melakukan itu, berusaha menyembuhkan pemimpin kalian, itu harus ada yang kalian berikan, harus ada syaratnya. Kalau di Sasak ini atau di NTB ini bawa andang-andang katanya. Ya, jauh syarat dulu, ayam putih mulus atau apa gitu ya. Ya. Akhirnya tambah berpikir panjang, siap. Kami punya 30 kambing. Demi pemimpin kami biar sehat, 30 kambing kami serahkan sebagai maharnya, semacam itu. Ya, cerita pendek Bapak Ibu, Abu Sa'id Al-Khudri ini membaca suratul Fatihah dengan tulus ikhlas, fokus, mohon petunjuk, pertolongan dari Allah. 7 kali beliau membacakan suratul Fatihah tersebut. Kemudian setelah itu ya tentunya ditiupkan ke kaki yang digigit oleh teledu tadi, kalajengking tadi. Izin Allah bisanya tadi racunnya keluar dan pemimpin Quraisy Arab tadi itu sembuh. Nah sahabat yang lain agak iri. Lah Abu Sa'id Al-Khudri mesana mau bembe 30. Ndek na beng hita gara-gara necekat ngobati dengan Al-Fatihah. Akhirnya mereka lapor ke Rasulullah SAW di Madinah. Ya Rasulullah, kami melihat Abu Sa'id Al-Khudri itu memasang andang-andang dan dapat 30 kambing karena membaca Al-Fatihah kepada ada pemimpin ya dari bangsa Arab Quraisy yang sakit saat itu. Bagaimana ya Rasulullah? Nah di sini Rasulullah kemudian ya menyampaikan ya yang maknanya, tidakkah kamu ketahui bahwa Al-Fatihah itu adalah obat? Ya sekali lagi, tidakkah kalian ketahui bahwa Al-Fatihah ini adalah obat? Nah kata Rasulullah kemudian, bagikanlah kambing-kambing itu dan berikan sebagian untukku. Jadi Rasulullah ini minta kepada Abu Sa'id Al-Khudri untuk membagikan kambing itu, termasuk untuk Rasulullah ya untuk perjuangan sallallahu alaihi wasallam. Katanya Rasulullah selanjutnya, sesungguhnya yang paling berhak ya untuk kamu ambil upahnya adalah kitabullah. Makanya mohon maaf para jamaah, mungkin ini dasar. Ada orang menyampaikan tafsir dapat transport, halal transportnya. Ada dasarnya ini. Ada pelungguh pinter menjadi qori'ah, diundang pernikahan, membaca Al-Quran, mau amplop, halal amplopnya. Ada juga yang diundang untuk ya berkat segala macam, ya berdasar hadis ini ya karena halal, tentu asalkan tidak dijadikan profesi semacam itu. Jadi Umar bin Khattab pun mengatakan selama kita tidak meminta, selesai kita mengajarkan
ayat-ayat Al-Quran, ada jamaah yang ingin memberikan syafaat, boleh diambil selama tidak entah lagu lah 2 jam yang ngaji ini, amplop nih julu katanya, ngendeng bejulu, atau pasang tarif 10 juta baru tafsir ada, lah kan bahaya ini. Jadi profesi jadinya. Tapi kalau diberikan tanpa diminta dibolehkan. Karena Rasulullah SAW pun semacam itu menyampaikan. Singkatnya para jamaah dirahmati Allah, bahwa berdasarkan praktik yang terjadi antara Abu Sa'id Al-Khudri dengan 3 pemimpin Quraisy dan Rasulullah niki, Al-Quran disebut sebagai asyifa, sebagai penyembuh. Sehingga hari ini kalau pelungguh meyakini, karena ini kaitannya dan tadabur. Tadabur niki kuncinya para jamaah dirahmati Allah, kita tahu maknanya, tahu cerita-cerita yang sudah terjadi. Sekarang ini pertanyaannya bagaimana dengan kita? Adakah di antara pelungguh pernah menjadikan Al-Fatihah sebagai asyifa penyembuh? Mungkin selesai mendengar kisah niki, yang belum nanti di rumah, supaya anak saya pintar, ya Allah berikanlah keberkahan dalam air yang saya bacaan suratul Fatihah 7 kali, seperti praktik para sahabat di zaman Rasulullah SAW, agar anak saya menjadi tidak rewel, pintar, atau anaknya saja sama inaknya sekalian gitu ya, bacaan Fatihah suruh minum gitu ya. Ya, tapi intinya harus kita yakin. Dan intinya ya Bapak Ibu dirahmati Allah, banyak ulama hari ini termasuk ilmuwan-ilmuwan di bidang kedokteran meyakini, setelah manusia tergilas paham materialisme, orang sakit sedikit ke apotek, sedikit ke dokter, ternyata juga banyak sakit yang tidak disebabkan oleh penyakit medis. Walaupun seluruh obat di apotek pelungguh habiskan, ya tentu sesuai dengan sakitnya, kadang-kadang tidak sembuh, bahkan menimbulkan penyakit baru. Mohon maaf, bukan berarti tiang ini tidak menyarankan itu. Tapi coba juga di samping membeli obat di apotek, datang ke dokter, juga asyifa Al-Fatihah niki pelungguh manfaatkan. Mudah-mudahan berkat praktik niki sebagai bagian dari kita tadabbur subuh niki, Al-Fatihah ini bisa mendatangkan kebaikan, termasuk penyembuhan dalam segala penyakit yang ada dalam diri kita. Penyakit jasmani, penyakit rohani, sehingga atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa diberikan kesembuhan olehnya, seperti yang terjadi di zaman Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini yang dapat yang sampaikan, dan kita tutup dan berdoa mudah-mudahan tadabbur Al-Quran ini senantiasa kita mampu lakukan. Sekali lagi, dari hal yang terkecil, tetapi yang terpenting adalah iman di atas segalanya, dan wujud dari iman termasuk dalam praktik suratul Fatihah tadi kita berusaha amalkan. Ibu-ibu jangan sungkan, walaupun pelungguh bergelar profesor doktor umpama hari ini, ya jangan sungkan bacakan Al-Fatihah ke anak-anak kita, bacakan Al-Fatihah di sayur mayur atau telur yang pelungguh goreng ibu-ibu. Mudah-mudahan dengan baca Al-Fatihah di kopi atau di mana itu, suami kita menjadi sehat, anak kita menjadi cerdas, ya kita sejahtera lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka ya Allah hamdal hamidin, hamdal dzakirin, hamdal mu'minin, hamdal muttaqin, hamdal mustaghfirin bil ashar. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Subhanaka la tuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu qabla ar-ridha walakal hamdu ba'da ar-ridha walakal hamdu idza radita anna daiman abada. Subhanal munaffis an kulli madyun, subhanal mufarrij an kulli mahzun, subhanal mufarrij an kulli mahmum, subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun, subhana man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarak
mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan shaliha wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi wa khairan katsiran wa syarran ba'ida bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wadkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati suratil fatihah.